Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang PPH pasal 24, di mana pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas PPH pasal 21 sampai pasal 23. Nah, sekarang kita membahas PPH pasal 24. Dimana kemarin kalau kita membahas di PPH pasal 21, Ibu ingatkan kembali materi yang pernah kita bahas, yaitu PPH pasal 21 membahas tentang penghasilan individu ataupun penghasilan pribadi seseorang. Nah, itu akan dikenakan tarif pajak, dimana sudah tertera yang kita bahas berapa tarif atau berapa persen yang akan dikenakan jika penghasilannya mencapai sekian rupiah. Nah, ini hampir sama dengan PPH pasal 21. Bedanya di mana? Kita lihat PPH pasal 24. Nah, sebelum masuk ke materi, kompetensi dasar dari materi ini yaitu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita dalam materi ini, Ibu harap siswa mampu menghitung serta mengerjakan soal dengan cermat dan teliti tentang materinya ataupun tentang PPH pasal 24 ini. Baiklah, kita lanjut. Pengertian PPH pasal 24, di mana pajak penghasilan PPH pasal 24 itu mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri dengan tujuan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, PPH pasal 24 ini itu adalah apabila kita memiliki investasi di luar negeri ataupun perusahaan yang berada di luar negeri dan kita memiliki juga di dalam negeri. Nah, biar tidak terkena dua kali pajak ataupun kena pajak ganda, maka dengan PPH pasal 24 inilah kita mengerjakannya. Nah, di PPH pasal 24 ini juga mengatur tentang nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Misal, kita di Indonesia ini, kemudian tujuan dari PPH pasal 24 ini selain menghitung nominal pajak yang ada di dalam negeri ataupun di Indonesia, itu menghitung nominal pajak yang ada di luar negeri. Nah, disinilah penyelesaiannya. Jadi, jumlah PPH yang harus dibayar di Indonesia ataupun di dalam negeri itu dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu agar tidak terjadinya pembayaran ganda ataupun terkenanya pajak ganda, maka jumlah PPH-nya ataupun jumlah nominal pajaknya bisa dikurangi dengan membayar dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Dengan syarat, ingat ya anak-anak, dengan syarat nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Syaratnya yaitu pajak yang di luar negeri tidak lebih besar daripada yang ada di dalam negeri. Misalnya, pajak yang ada di Malaysia itu berkisar sekitar 400 juta. Nah, sedangkan pajak yang ada di Indonesia misalnya kita misalkan dengan sebesar 500 juta. Nah, yang ini lebih besar yang ada di dalam negeri atau dibanding dengan di luar negeri. Seperti itu permisalannya. Nah, kita lanjut. Adapun sumber penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurangan di dalam negeri. Nah, adapun sumber penghasilan yang ini dapat mengurangi pengurangan pajak di dalam negeri. Nah, yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Ini bisa menjadi pengurangan pajak di dalam negeri, yaitu surat saham ataupun surat berharga perusahaan lainnya. Yang kedua, keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang terkait dengan penggunaan harta benda bergerak. Nah, selanjutnya, pendapatan yang berupa sewa terkait dengan pengguna harta benda tidak bergerak. Yang kelima, jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan. Selanjutnya, semua keuntungan dari bentuk usaha tetap ataupun BUT di luar negeri. Selanjutnya itu ada keuntungan dan keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di perusahaan pertambangan. Nah, ini contohnya perusahaan pertambangan ya anak-anak. Udah. Yang terakhir, adapun sumber yang menjadi penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurangan di dalam negeri yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap. Nah, poin-poin ini adalah beberapa sumber yang dapat mengurangi penghasilan pengurangan di dalam negeri. Oh iya, mengenai bunga dan royalti anak-anak sudah tahu kan, itu sudah kita bahas di PPh pasal 23. Oke, kita lanjut. Nah, adapun metode kredit terbatas dalam PPh pasal 24 yaitu PPh pasal 24 mengatur tentang pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Karena itu, pajak ini langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Nah, sehingga Ibu jelaskan, sehingga pajak yang ada di luar negeri itu akan bisa mengurangi pajak kita yang berada di dalam negeri dengan metode ataupun rumus penghasilan neto negara lain ataupun negara A. Negara A ini adalah negara luar ya anak-anak. Dengan metode rumusnya penghasilan neto negara luar dikali PPh terutang dibagi penghasilan kena pajak. Jangan lupa rumusnya itu penghasilan neto negara luar dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Itu adalah rumus dari mencari PPh pasal 24. Nah, sampai di sini Ibu harap anak-anak mengerti. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya yaitu PT XYZ di tahun 2019 memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta rupiah dan dari luar negeri sebesar 1 juta rupiah. Kemudian diasumsikan pajak luar negeri telah dikenakan tarif sebesar 20%. Ingat ya anak-anak, tarif pajak ataupun utang pajak yang ada di luar negeri itu tidak boleh lebih besar dibandingkan tarif pajak di dalam negeri agar bisa terjadi pengurangan pajak di dalam negeri. Nah, penyelesaiannya adalah diketahui penghasilan dalam negeri itu sebesar 3 miliar 500 juta rupiah, sedangkan penghasilan dalam luar negeri itu tertera sebesar 1 miliar rupiah dengan asumsi pajak luar negerinya sebesar 20%. Maaf, ini adalah kesalahan teknis. Yang ditanya adalah PPh pasal 24 ya, bukan PPh pasal 21. Oke, kita lanjut. Penghasilan dalam negeri itu 3 miliar 500 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar rupiah. Tertotal hasilnya menjadi 4 miliar 500 juta rupiah. Kita tambahkan penghasilan dalam negeri dengan penghasilan luar negeri. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ke PPh terutang. Nah, di PPh terutang ini di PPh pasal 24 itu dikalikan 25%. Nah, 25% ini adalah dari ketetapan PPh pasal 24. Jadi PPh terutangnya adalah 25/100 dikali dari total penghasilan, di mana totalnya berkisar sebesar 4 miliar 500 juta rupiah. Nah, 25%
dari 4.500.000 rupiah adalah sebesar 1.125.000.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 24-nya ya dengan sudah Ibu katakan tadi rumusnya, yaitu penghasilan neto luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang, sehingga penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar rupiah dibagi penghasilan kena pajak, yaitu dari total penghasilan sebesar 4.500.000.000 rupiah kita kalikan dengan PPh terutang yang 4.500.000.000 rupiah dikali 25%, yaitu 1.125.000.000. Nah, kita kalikan dan hasilnya dapatlah sebesar 250 juta rupiah. Nah, sampai di sini belum siap anak-anak. Itu dikatakannya kan kemudian diasumsikan pajak luar negeri dikenakan tarif 20%, sehingga PPh terutang luar negerinya yaitu sebesar 20% dari 250 juta. Hasilnya menjadi 50 juta rupiah. Nah, Ibu harap sampai di sini anak-anak paham ya. Kemudian ada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, PT ABC di tahun 2017 memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 25 juta rupiah. Nah, maaf, ini adalah sebesar 25 juta rupiah, dan dari luar negeri itu sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian diasumsikan pajak luar negeri yang telah dikenakan dengan tarif 20%. Itulah PPh pasal 24-nya. Nah, kita langsung saja, yang ditanya itu bukan PPh pasal 21 ya, tetapi PPh pasal 24. Nah, di mana kita totalkan penghasilan dari 25 juta ditambah 10 miliar, itu hasilnya sebesar 10.025 juta. Nah, kemudian di PPh terutangnya itu sebesar dikalikan 10.025 juta itu dikali 25%, sehingga hasilnya PPh terutang sebesar 2.506 juta rupiah 250.000 rupiah. Nah, kemudian masuklah dia ke metodenya ke PPh pasal 24, di mana penghasilan neto luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Nah, dapatlah hasilnya menjadi 2.500.000.000 rupiah. Nah, diasumsikan tarifnya berapa pajak luar negeri? Itu diasumsikan sebesar 20%. Kita hitunglah 20% dari 10 juta, 10 miliar 25 juta rupiah, itu dapatlah hasilnya sebesar 500 juta rupiah. Nah, kemudian di soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini itu ada PT Sinar Gemilang di tahun 2014 dengan penghasilan neto dalam negerinya sebesar 400 juta rupiah dan dari luar negeri sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pajak yang diasumsikan adalah sebesar 20% pajak dari luar ya. Nah, sehingga total penghasilan, langsung saja kita tambahkan penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri, sehingga tertotal menjadi 600 juta rupiah, di mana di PPh terutangnya adalah 25% dari 600 juta rupiah, dapatlah hasilnya sebesar 150 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 24, di mana PPh pasal 24 ini adalah penghasilan neto luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali PPh terutang, yaitu 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikalikan dengan 150 juta rupiah. Nah, datangnya dari 150 juta ini dari mana? Ya, benar, dari PPh terutang perkalian 25% dari 600 juta rupiah. Sehingga PPh pasal 24 dapatlah hasilnya sebesar 50 juta rupiah. Nah,
ternyata asumsi pajak luar negeri ini masih dengan tarif 20% ya anak-anak, sehingga PPh Tarutang luar negerinya yaitu 20% dari 50 juta rupiah, sehingga dapatlah hasilnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini udah Ibu kasih 3 contoh soal. Semoga anak-anak paham dan mengerti dari pengerjaan materi PPh pasal 24. Kemudian ini ada soal Ibu berikan, ada 5 buah soal, dikerjakan ya anak-anak. Yang pertama itu ada PT Jaya Abadi di tahun 2019 memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta rupiah dan dari luar negeri sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian diasumsikan pajak luar negerinya yaitu dikenakan tarif 20%. Hitunglah PPh pasal 24. Nah, yang kedua ada PT Dinar Jaya di tahun 2008 di mana penghasilan dalam negerinya sebesar 4 miliar 500 juta dan di luar negerinya sebesar 1 miliar rupiah dengan asumsi pajak luar negeri itu dikenakan 20% juga. Hitunglah PPh pasal 24. Soal yang ketiga, pada tanggal 3 Mei 2010 PT XYZ memperoleh penghasilan neto di Indonesia, berarti di dalam negeri, sebesar 2 miliar 500 juta rupiah dan dari Vietnam, yaitu berarti di luar negeri, sebesar 900 juta rupiah. Kemudian asumsi pajaknya sebesar 15%. Beda ya antara soal 1 dan 2. Jadi hitunglah PPh pasal 24. Nah, soal keempat ada PT Adijaya dengan tanggal 5 April 2005 memperoleh penghasilan dalam negeri sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dan dari luar negeri sebesar 700 juta rupiah. Dengan asumsi pajak keluar itu dikenakan tarif 25%. Hitunglah PPh pasal 24. Nah, yang kelima, PT Arab di tahun 2009 memperoleh penghasilan di dalam negeri sebesar 6 miliar rupiah dan di luar negeri sebesar 3 miliar rupiah dengan asumsi pajak luar sebesar 15%. Hitunglah PPh pasal 24. Nah, dari contoh yang Ibu berikan, dari 3 buah contoh yang Ibu jelaskan tadi, mudah-mudahan dalam pengerjaan tugas ini anak-anak bisa ataupun mengerti mengerjakannya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen komentar. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.